Saya mulai. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan untuk koperasi simpan pinjam, mulai dari neraca awal sampai dengan neraca akhir. Adapun siklus akuntansi untuk koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah neraca awal, kemudian transaksi usaha, lalu dicatat ke dalam buku bank, kemudian neraca lajur atau kertas kerja, lalu sisa hasil usaha atau rugi laba, kemudian neraca akhir. Neraca akhir inilah yang akan menjadi neraca awal untuk periode berikutnya. Sehingga inilah yang disebut dengan siklus akuntansi atau accounting cycle. Ini semua ditampilkan bertujuan agar lebih memperjelas saudara-saudara dalam menyusun laporan keuangan untuk koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, langkah-langkah memulai penyusunan laporan keuangan. Langkah pertama yaitu menyiapkan lembar kerja dalam Excel. Yang kedua adalah memasukkan nomor akun pada kertas kerja. Dan yang ketiga adalah membuat buku bank. Dengan 3 langkah ini, maka laporan keuangan tersedia dengan sendirinya dengan menggunakan format Microsoft Excel yang akan dijelaskan di dalam presentasi ini pula. Kita mulai langkah pertama, yaitu menyiapkan lembar kerja dalam Excel. Lembar kerja yang pertama adalah untuk daftar akun dan daftar anggota. Inilah daftar akun dan daftar anggota. Selanjutnya kita menyiapkan lembar kerja untuk neraca awal. Inilah lembar kerja untuk neraca awal. Selanjutnya kita siapkan lembar kerja untuk transaksi usaha. Inilah lembar kerja untuk transaksi usaha. Yang ketiga, kita siapkan lembar kerja untuk buku bank. Ini diperhatikan. Keempat adalah kita siapkan lembar kerja untuk neraca lajur dan sekaligus kita isi nomor akun seluruhnya. Inilah lembar kerja untuk neraca lajur atau kertas kerja. Kemudian kita siapkan lembar kerja untuk simpanan anggota. Dan sekaligus kita masukkan nomor anggota ke dalam daftar simpanan ini. Inilah tampilannya. Sebelah kiri adalah simpanan anggota akhir periode lalu, pokok, wajib, tabungan, donasi, jumlah. Kemudian simpanan anggota untuk periode kini sama, yaitu simpanan pokok, wajib, tabungan, donasi, dan jumlah. Selanjutnya adalah periode akhir bulan ini, yaitu dengan menambah simpanan anggota periode lalu dan ditambah dengan simpanan anggota periode kini. Selanjutnya kita siapkan pula
lembar kerja Excel untuk daftar pinjaman seluruh anggota koperasi. Seluruh nomor anggotanya sudah kita siapkan. Kolom pertama adalah nomor anggota, kemudian kolom nama, lalu sisa awal pinjaman bulan lalu, dan angsuran bulan ini, kemudian pinjaman bulan ini, yang terakhir adalah sisa akhir bulan ini. Maksudnya adalah sisa akhir pinjaman akhir periode ini. Lanjut, yaitu menyiapkan lembar kerja Excel untuk sisa hasil usaha koperasi atau sinonim dengan rugi laba. Nah, di dalam daftar ini pun kita masukkan nomor-nomor akun yang terkait dengan rugi dan laba. Selanjutnya kita siapkan lembar kerja terakhir, yaitu untuk neraca akhir. Untuk neraca akhir ini pun kita masukkan akun harta dan hutang serta modal yang kita copy paste dari daftar akun. Baik, kita mulai melakukan langkah yang ketiga, yaitu membuat buku bank. Semua transaksi akan kita catat ke dalam buku bank. Ini transaksi tanggal 1 Januari adalah sebagai berikut: diterima transfer ke Bank Mandiri, simpanan wajib dan tabungan dari anggota seperti berikut ini. Kemudian kita catat ke dalam buku bank. Nah, inilah buku bank yang terdiri dari sebelah kiri kita mencatat nomor akun, kemudian nomor anggota, kemudian akan tampil dengan sendirinya kombinasi antara nomor akun dan nomor anggota, lalu dengan sendirinya keluarlah nama-nama akun, simpanan wajib, tabungan anggota, simpanan wajib, dan seterusnya. Begitupun untuk nama-nama anggota, keluar dengan sendirinya setelah kita mengisi nomor-nomor anggota ini. Lanjut pada buku bank berikutnya, masih tanggal 1, sama, kita masukkan nomor akun, kita masukkan nomor anggota. Lalu dengan sendirinya akan tampil simpanan wajib, simpanan anggota. Lalu yang sebelah debat kita isi secara manual. Kolom kombinasi ini adalah kombinasi nomor anggota dan nama akun. Diperlukan untuk memformat laporan simpanan dan pinjaman anggota. Lanjut transaksi tanggal 20 Januari. Terima 2 orang pendaftar anggota baru dan transfer ke Bank Mandiri. Maka dicatat adalah yang pertama nama akun, nomor akun maksud kami. Lalu
keluarlah nama-nama akun dengan sendirinya. Kemudian kita isi nomor anggota, lalu tampillah dengan nama-nama anggota dengan sendirinya. Kemudian angka-angkanya kita isi secara manual. Lanjut. Tanggal 30 terima donasi dari anggota Rp500, maksud kami Rp500.000 melalui transfer bank BCA. Sesungguhnya transaksi ini tidak ada kaitannya dengan Bank Mandiri, tetapi tetap kita catat ke dalam Bank Mandiri. Caranya, kita jurnal lebih dahulu. Jurnalnya adalah sebelah debit Bank BCA, sebelah kredit Bank Mandiri. Lalu dari jurnal ini kita masukkan ke dalam buku Bank Mandiri, tetapi jurnal debit kita masukkan kolom kredit, jurnal kredit kita masukkan ke dalam kolom debit. Inilah hasilnya, yaitu kita catat akun 214, maka keluar donasi. Kemudian nomor anggota 5010 keluar dengan sendirinya nama donatur. Kemudian angkanya kita isi secara manual. Sebelah kredit 102 yaitu Bank BCA, kita tulis secara manual angkanya Rp500.000. Selanjutnya, tanggal 31 Januari ditransfer dari Bank Mandiri untuk pinjaman saudara Jupri dan saudara Mahrub masing-masing Rp500.000. Nah, pencatatannya mudah. Ini buku bank, kita tulis akun 103 yaitu pinjaman anggota. Kemudian kita tulis nomor anggota, kemudian juga tampil dengan sendirinya nama anggota, dan angkanya kita tulis sebelah kredit secara manual. Lanjut, tanggal 31 Januari terima transfer ke Bank Mandiri angsuran pinjaman anggota saudara Ina, saudara Rosima, saudara Ade, masing-masing angsuran pokok Rp100.000, Rp200.000, dan Rp50.000. Kemudian jasa pinjamannya total keseluruhan adalah Rp40.000. Selanjutnya kita masukkan ke dalam buku bank. Kita masukkan sebelah kiri buku bank adalah, kemudian sebelah kanan kita isi nomor anggota masing-masing. Sebelah debit kita masukkan adalah untuk angsuran mereka, termasuk jasa pinjaman. Kita perhatikan untuk jasa pinjaman angkanya kita gabung. Untuk angsuran pokok masing-masing akan kita buat atau kita masukkan angkanya tersendiri. Selanjutnya adalah tanggal 31 Januari dibayar biaya umum dan administrasi Rp25.000 dikeluarkan via Bank Mandiri. Inilah pencatatan ke dalam buku banknya. Kita catat nomor akun 400 keluar dengan sendirinya biaya umum dan admin. Kemudian angka sebelah kredit kita catat secara manual Rp25.000. Nah, dengan selesainya pencatatan ke dalam transaksi, atau maksud kami dengan selesainya pencatatan seluruh transaksi ke dalam buku bank, maka seluruh laporan akan tersedia dengan sendirinya seperti berikut. Sebelumnya saya jelaskan mengenai buku bank yang tadi telah diperagakan. Maka di dalam lembar kerja Excel akan tampil
summary-nya seperti ini. Selanjutnya kita lihat laporan-laporan yang tersedia dengan sendirinya. Yang pertama kita lihat adalah neraca lajur atau kertas kerja. Inilah neraca lajur yang tampil dengan sendirinya setelah kita membuat atau mencatat buku bank. Tentunya dengan format Microsoft Excel yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Kita perhatikan kolom neraca awal. Sudah oke. Selanjutnya adalah kolom transaksi usaha atau yang semua kita catat ke dalam buku bank tadi masuk ke dalam kolom ini, yaitu kolom transaksi usaha. Selanjutnya neraca saldo sudah oke. Kemudian kolom rugi laba, terdapat pendapatan jasa 40.000 dan biaya-biaya 25.000 sehingga laba 15.000. Dan neraca akhir pun sudah tampil. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana simpanan anggota dan juga laporan pinjaman anggota yang tersedia dengan sendirinya. Inilah simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan anggota serta donasi yang tersedia dengan sendirinya melalui format Microsoft Excel yang nanti akan saya jelaskan pula. Simpanan anggota akhir periode lalu, simpanan anggota periode kini, kemudian simpanan anggota per akhir bulan ini, dan sudah cocok dengan yang ada di dalam neraca lajur atau kertas kerja, yaitu jumlahnya 9,8 juta yang masing-masing dari simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan, dan donasi. 1,7, 1,4, 4,9, dan 1,8 juta. Selanjutnya kita lihat daftar pinjaman anggota yang juga laporan itu tersedia dengan sendirinya. Inilah pinjaman anggota. Sisa akhir yaitu 1,3 juta sesuai dengan yang ada di dalam neraca lajur atau kertas kerja. Dari neraca lajur atau kertas kerja ini yang menampilkan juga adalah kolom rugi laba dan neraca akhir, maka dua kolom ini akan kita buat menjadi laporan keuangan sebagai berikut. Nah, inilah laporan sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam. Pendapatan 40.000, biaya operasional yaitu biaya umum administrasi 25.000. Sisa hasil usaha Januari 2021 adalah Rp15.000. Ditambah sisa hasil usaha per 31 Desember tahun lalu Rp800.000, sehingga sisa hasil usaha per 31 Januari 2021 adalah Rp815.000, sama dengan yang ada di dalam neraca lajur dan neraca perusahaan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya kita lihat neraca koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam neraca per 31 Januari 2021. Harta lancar 10 juta yang terdiri dari Bank Mandiri, kas kecil, Bank BCA, pinjaman, piutang, dan lain-lain sesuai dengan yang ada di dalam kertas kerja atau neraca lajur. Begitupun yang sebelah pasipa. Hutang lancar 8,1 juta, ekuitas 1,5 juta, sehingga total kewajiban dan ekuitas 10,6 juta, sama dengan yang ada di dalam neraca lajur atau kertas kerja.
Baik, sebelumnya setelah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, yaitu dengan 3 langkah ini maka laporan keuangan tersedia dengan sendirinya dengan menggunakan format Microsoft Excel yang dijelaskan di penghujung presentasi ini. Baik, akan saya jelaskan sebagai berikut. Format yang digunakan adalah fungsi left, fungsi VLOOKUP, fungsi if, dan fungsi SUMIF seperti berikut. Format Microsoft Excel yang pertama, kita harus mempelajari fungsi left. Contoh, ini adalah data nomor akun. Nomor akun 433, nomor akun 200, nomor akun 311, nomor akun 101. Nah, kita butuh digit pertama daripada nomor akun itu. Nah, untuk mencari digit pertama adalah dengan menggunakan fungsi format ini. Kita buka sama dengan left, buka kurung, E4. E4 ini adalah ini. Kemudian koma, titik, koma, terus kita ketik angka 1, kurung tutup, enter, maka hasilnya adalah 4. Begitu seterusnya. Nah, kenapa? Ini untuk mengetahui kelompok akun. Sesungguhnya di dalam akuntansi hanya ada 4 kelompok akun, yaitu kelompok akun nomor 1 adalah harta, kelompok akun nomor 2 adalah kelompok hutang dan modal dan kewajiban lain, kelompok 3 adalah kelompok laba, dan kelompok 4 adalah kelompok rugi seperti biaya, beban, dan lain-lain. Kelompok-kelompok inilah nantinya sangat diperlukan dalam menyusun kertas kerja. Berikutnya adalah fungsi VLOOKUP. Contoh, ini nomor akun dan nama akun. Nomor 100 adalah kas, nomor 101 adalah bank, nomor 102 adalah piutang, dan seterusnya begitulah sesuai dengan daftar nomor akun yang kita punya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya kita hanya menulis nomor akun, kemudian nama akunnya akan tersedia dengan sendirinya setelah kita menulis nomor akun. Contoh, kita tulis nomor akun 100, maka keluar dengan sendirinya angka maksud kami akun kas. Kemudian kalau kita tulis angka 102, maka akan tampil dengan sendirinya adalah piutang. Begitupun begitu kita menulis angka 101 akan keluar akun bank dengan sendirinya. Nah, formatnya adalah dengan menggunakan VLOOKUP. Nah, ini bisa dicatat ya. Kita tempatkan di sini tulisan ini, VLOOKUP dan sebagainya, terus kita copy, langsung keluar dengan sendirinya. Adalah fungsi SUMIF. Untuk apa fungsi SUMIF? Kita tahu bahwa dalam suatu perusahaan terdapat ribuan jurnal dengan berulang-ulang nomor akun yang sama, akun berbeda, akun yang sama lagi, dan seterusnya. Seperti contoh di sini. Ada jurnal nomor akunnya ini masing-masing dengan nama akun masing-masing. Terus ada yang berulang-ulang, Bank Mandiri di sini ada lagi. Terus piutang juga ada lagi. Nah, kemudian ini kan akan kita pindahkan ke dalam kertas kerja. Bagaimana caranya? Adalah dengan menggunakan format SUMIF. Ya, ini perhatikan, dipelajari dengan baik sehingga adik-adik pelajar dan mahasiswa bisa dengan mudah menyelesaikan tugas. Dan juga apabila sudah kerja praktek akan
mudah melaksanakan atau menyiapkan laporan keuangan, terutama untuk perusahaan yang belum pernah menyusun laporan keuangannya. Selanjutnya adalah fungsi if. Nah, contoh di sini adalah kertas kerja, nomor akun, nama akun, terus kelompok, nama kelompok, kelompok harta, kelompok hutang dan modal, kelompok laba, dan kelompok rugi. Ini adalah digit pertama dari angka-angka ini, angka-angka nomor akun. Contoh ini neraca saldo. Kemudian ada penyesuaian. Nah, lalu bagaimana kita mengisi kolom rugi laba? Tentunya dengan menggunakan format if. Nah, ini contoh format if. Sama dengan if K6. Mana kita lihat? K6. Ini K6. Angka 1 berarti kelompok harta. If K6 adalah kelompok. Selanjutnya adalah fungsi if. Nah, contoh di sini adalah kertas kerja, nomor akun, nama akun, terus kelompok, nama kelompok, kelompok harta, kelompok hutang dan modal, kelompok laba, dan kelompok rugi. Ini adalah digit pertama dari angka-angka ini, angka-angka nomor akun. Contoh ini neraca saldo. Kemudian ada penyesuaian. Nah, lalu bagaimana kita mengisi kolom rugi laba? Tentunya dengan menggunakan format if. Nah, ini contoh format if. Sama dengan if K6. Mana kita lihat? K6. Ini K6. Angka 1 berarti kelompok harta. If K6 adalah kelompok 4, kelompok rugi, maka N6 ditambah P6 dikurangi P10 sama dengan hasilnya di sini kelompok rugi. Ternyata karena memang dia bukan angka 4, jadi bukan kelompok rugi, jadi di sini tidak ada hasilnya. Karena kita lihat ini adalah kas. Kas itu adalah kelompok harta atau kelompok pasifa. Nah, inilah rumusnya yang harus dipelajari. Nah, ini untuk format kelompok rugi ya. Jadi kelompok ruginya saja yang masuk sini dengan format ini. Nah, kelompok rugi apa? Yang angkanya 4 saja. Yang angkanya di luar 4 atau di luar kelompok rugi, ini kan kelompok pendapatan, atau kelompok laba, kelompok kewajiban, kelompok wajib, kelompok harta, kelompok. Nah, inilah yang sebagai kelompok kerugian. Maka dia akan tampil di sini dengan menggunakan rumus ini. Begitupun untuk kolom laba. Kolom laba itu adalah kelompok pendapatan atau kelompok angka 3. Karena ada 4. Hanya ada 4 dalam akuntansi yang kita bahas. 1, 2, 3, dan 4. 4 rugi, 3 kelompok laba. Kita lihat. Inilah rumusnya. Kita buat dari sini dengan rumus ini, terus kita copy, maka yang keluar adalah angka 170 saja di sini. Yang lain berarti untuk di kolom yang lainnya. Lanjut. Dengan selesainya penjelasan mengenai format-format Excel, maka selesai sudah penjelasan kami tentang cara menyusun laporan keuangan untuk koperasi simpan pinjam. Sampai jumpa. See you next time.